Pas dia mau pamit mau pulang itu kok ngasih santunan 1 juta. Kira-kira worth it nggak ini harga 35.000 ini? Sangat-sangat murah Kak, sangat-sangat terjangkau. Sangat-sangat murah ya, Saya pernah ikut yang 250 Kak, Masya yang Allah. kelas 250, tapi kok malah berhasilnya di kelasnya Kak Ajeng ini. yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. yang sangat-sangat Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ajeng. Oke, ini dengan Kak Eka ya. Kak Eka boleh nggak sebut namanya langsung aja Kak Eka, atau perlu disamarkan nih namanya? Ya nggak usah, nama Sri aja. Oke, siap. Kak Eka boleh dikasih tahu nggak Kak Eka ini asalnya dari mana? Asalnya dari Pekalongan, Alhamdulillah Jawa Tengah. dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kak Eka sebelumnya mohon maaf ya, tadi kan lagi kasih ASI ke babynya. Lalu kemudian kita harus Ya, melakukan Google Meet seperti ini, nggak apa-apa tidur, ya? bilang gak tidur. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Kak Eka ya. Saya jadi ingat ketika tadi Kak Eka bilang lagi kasih ASI buat anak gitu kan. Bahwasanya setiap ibu yang mengeluarkan 1 tetes ASI itu kan untuk kehidupan ya, untuk dia berkembang, bertumbuh gitu kan ya. Organ-organnya jadi bisa bertumbuh dari ASI yang diberikan. Itu ibunya mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan budak, dan setiap tetes yang diberikan juga mendatangkan pahala. Jadi saya rada iri nih, banyak banget pahala yang didapat sama Kak Eka setiap hari. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke, kita mulai ya Kak Eka ya. Kak Eka ini dari batch 1, batch 2 ya Kak ya? Batch 2. Oke, terima kasih banyak. Dan kita akan mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendengarkan cerita testimoni keajaiban, kemudahan-kemudahan yang didapatkan Kak Eka ini setelah mengikuti kelas lepas trauma hutang batch 2. Oke teman-teman, disimak terus videonya ya. Oke, saya persilahkan ke Kak Eka ya. Silahkan untuk diceritakan hal-hal menyenangkan Ya, apa yang Kak Eka dapatkan setelah mengikuti kelas. Oke, saya silahkan. nggak panjang sih Kak, Nggak singkat apa-apa. aja ya Kak Ajeng Iya, ya. iya. Kan kemarin kan udah selesai batch 2 itu kan hari, kalau nggak salah malam minggu ya Kak. Betul. Halo? Iya betul, hari ke-9-nya tuh di hari Minggu, berarti selesai di malam Minggu. Nah, pas itu Kak nggak nyangka malam Seninnya itu kok ada teman lama banget Kak, udah 7 tahun nggak ketemu, kok tiba-tiba datang ke rumah, nggak ngasih kabar. Kan emang udah nggak komunikasi selama 7 tahun itu. Iya. Nah terus kok tiba-tiba datang ke rumah, nanyain kabar ibuku, nanyain kabar gimana. Kan kemarin dulu kan sempat akrab sama saya kan pas ibu saya lagi sakit itu loh Kak. Nah pas dia datang nanyain ibuku kabarnya gimana, lah aku bilang udah meninggal 4 tahun yang lalu. Nah terus dia cerita kesana kemari lah, nanyain kabar, cerita panjang lebar. Iya. Pas dia mau pamit mau pulang itu kok ngasih santunan 1 juta, nggak nyangka Masya banget. Allah. Nggak nyangka banget Kak, kan saat itu kan saya lagi bener-bener butuh duit ya Kak ya. Nah pas saat itu tuh wifi di rumah juga udah diputus Kak, udah telat 2 minggu nggak bayar, wifi diputus. Saat itu kan saya bingung mau gimana, nggak ada uang. Alhamdulillahnya kok kelas 9 hari kelas selesai, besoknya kok langsung ada teman ya udah lama main ke rumah gitu Kak. Alhamdulillah. Jadi Bisa lanjut Kak, lanjut. Iya Kak, jadi kan ya nggak banyak sih kan, cuman uang 1 juta, tapi kan sangat berharga ya Kak ya, pas saat kondisi saya lagi benar-benar butuh buat bayar tagihan, bayar anak sekolah gitu Kak Ajeng. Betul. Jadi itu orang itu datang ketika kakak sudah selesai mengikuti kelas ya Kak ya? Iya, malam Senin ya Kak, malam Senin. Kan selesai malam Minggu, Malam Minggu. malam Seninnya. Oh, Masya Allah cepet ya Kak ya. Ya Allah.
Jadi Kak Eka ini teman-teman, saya sambil bicara di kamera ya Kak ya. Kak Eka ini mengikuti kelas lepas trauma hutang batch 2 dan selesai di hari Minggu. Lalu kemudian besokannya kan hari Senin. Hari Senin ya Kak orang itu datang ya Kak ya. Iya, Teman betul. teman lamanya datang ke rumah. Nah, bersilaturahmi gitu ya. Nanyain ibunya Kak Eka gitu kan, gimana kabar ibu gitu. Lalu kemudian Kak Eka menjawab, loh ibu sudah meninggal, seperti itu ya. Lah, meninggalnya kapan? Mungkin orang itu bertanya seperti itu. Meninggalnya sudah 4 tahun yang lalu, udah lama banget kan Kak ya, udah lama banget. Nah, orang ini juga hampir 7 tahunan ya Kak ya, 7 tahunan nggak Betul. ketemu gitu ya. Lalu tiba-tiba datang di 7 tahun setelah tidak bertemu, datang menanyakan ibu, ternyata ibunya Kak Eka sudah meninggal. Lalu yang namanya kita menerima tamu ya, pasti kita ngobrol banyak banget gitu ya. Ngobrol banyak banget. Nah, ternyata pas mau pamit, ternyata orang itu meninggalkan gitu ya. Meninggalkan uang 1 juta rupiah ya, diberikan ke Kak Eka gitu ya. Masya Allah luar biasa. Terus coba dengan logika kita ya Kak ya, kita lagi butuh banget nih. Kak Eka tadi bilang wifi-nya lagi mati ya kan, karena nggak kebayar lagi gitu kan. Terus kemudian Kak Eka juga ada kebutuhan lain yang dimana Kak Eka ini ngerasa banget, ya Allah aku lagi butuh banget uang gitu ya, lagi butuh banget rezeki gitu. Lalu kemudian Allah datangkan orang yang entah nggak masuk di logika kita sebelumnya, bakalan datang terus meninggalkan uang seperti itu. Lalu kita ngerasa kayak ini uang dari orang itu. Tentunya tidak ya Kak ya, ini uang dari Allah ya, dari Allah, dari Cuma perantara, iya. cuma Perantara teman saya itu ya Kak. betul, perantara dari temannya Kak Eka itu. Nah, di sini Kak Eka merasakan keajaibannya ya, setelah kemarin melakukan challenge untuk tidak membicarakan orang lain, untuk meminta maaf kepada orang-orang sekitar. Terus kemudian kita juga bangun sama-sama tahajud, kita menulis semua apa yang kita rasakan di kertas itu selama 9 hari itu. Lalu kemudian Kak Eka setelahnya mendapatkan keajaiban, ya Allah engkau datangkan ternyata ya Allah gitu kan. Itu sama seperti kisahnya seseorang yang kita lakukan Google Meet sebelum Kak Eka ini, sama persis gitu. Tapi bukan tentang bagaimana Allah mendatangkan seseorang, tapi bagaimana Allah menolong di waktu yang tepat gitu. Jadi Kak, di hari ke-9 kita akan membahas tentang surat At-Tolaq ayat 3. Bahwasanya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga gitu kan Kak ya. Saya tanya deh sama Kak Eka, apakah Kak Eka sebelumnya pernah berpikir akan ingat tentang orang itu? Apalagi Kak Eka berpikir orang itu akan datang ke rumah. Pernah nggak berpikir? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya Kak ya. Dan di situ bahkan udah lupa. bahkan udah lupa, nggak keinget sama sekali, bahkan nggak tahu siapa yang akan datang besok ya kan. Tapi ternyata Allah berikan orang yang sudah tidak bertemu 7 tahun bisa datang ke rumah ya, setelah ngobrol banyak, lalu kemudian ditinggali uang 1 juta yang pas banget buat kebutuhan sehari-hari gitu ya Kak ya. Nah kita tahu nih bahwasanya bersilaturahmi itu mendatangkan rezeki, memanjangkan umur dan segala macam. Makanya kemarin saya pengen gitu untuk dihubungi orang-orang, dimintain maaf, terus kemudian kita sambung lagi silaturahmi. Nah dari situ juga orang-orang ini banyak mendapatkan keajaiban ya, banyak yang suka ngobrol lagi, terus kemudian menawarkan bantuan dan lain-lain seperti itu ya. Nah alhamdulillahnya ketika Kak Eka melakukan ini di hari pertama ya Kak ya, di hari pertama itu, terus kemudian Kak Eka lakukan nih amalan-amalan yang direkomendasikan juga selama 9 hari itu. Lalu kemudian Kak Eka mendapatkan keajaiban dan cepet banget gitu Kak, cepet banget di hari Selasa terus besokannya gitu kan ya Kak ya. Alhamdulillah ini adalah satu keajaiban juga. Dan saya pengen tanya lagi sama Kak Eka nih. Kak Eka ikut di batch 2 ini, kelasnya harganya 35.000 ya Kak ya. Saya pengen tanya nih Kak, tentang harga untuk saya berevaluasi dan untuk memikirkan orang-orang ini apakah merasa keberatan 35.000 ini. Apakah sesuai jika dikomparasikan, jika dibandingkan dengan apa yang Kak Eka terima gitu. Saya pengen tanya sama Kak Eka, kira-kira worth it nggak ini harga 35.000 ini? Sangat-sangat murah Kak, sangat-sangat terjangkau.
Sangat-sangat murah ya, Saya pernah ikut yang 250 Kak. Masya Allah. Yang kelas 250, tapi kok malah berhasilnya di kelasnya Kak Ajeng ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat-sangat terjangkau ini, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Kak ya. Karena tadi juga ada Kak, saya tanya sama seseorang ibu gitu, bahwasanya dia juga pengen ngikut kelas seperti adiknya gitu, tapi pembayarannya tuh 250.000, 300.000 seperti itu. Nah, dalam hatinya dia pengen banget ikut kelas-kelas seperti itu biar dapat ilmu lah ya, yang namanya kita mau dapat ilmu tuh kita harus rela mengeluarkan uang. Ya, seperti kita kuliah juga bayar ya, sekolah anak pasti juga ada bayarnya, seperti itu. Pengen juga nih ikut kelas seperti itu Mbak Ajeng katanya. Nah, ternyata Allah respon nih perasaan saya seperti itu. Nah, Allah pertemukan saya dengan Mbak Ajeng yang harga kelasnya sangat murah, seperti itu juga. Alhamdulillah. Di sini juga saya mendapatkan ilmu-ilmu itu ternyata seperti itu. Alhamdulillah saya juga dengarkan dari Kak Eka juga, dan ini tentunya jadi kabar yang baik dan menyenangkan untuk saya. Jujur saya senang dengarnya dengan harga yang terjangkau yang yang nggak seberapa gitu ya. Alhamdulillah bisa memberikan kemudahan untuk orang-orang berjalan gitu, untuk menemukan bagaimana sih teknis berdoa yang baik, yang benar. Yang pertama ya minta ampun dulu, lalu kemudian kita fokuskan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan, yang direkomendasikan seperti itu ya. Lalu kemudian kita merilis ya nih orang-orang siapa aja yang pernah menyakiti kita, ini kita itu kan semuanya tertumpah gitu ya Kak ya, tertumpah. Dan alhamdulillah saya senang nih dengar testimoni langsung dari peserta. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Eka ya. Lalu Kak Eka, dari keajaiban ini kan tentang ikut kelas. Nah, lalu Kak Eka pernah nggak dapat keajaiban tentang selawat gitu Kak? Selawat itu ya juga pernah Kak. Selawat kan alhamdulillah udah lama Kak ya, itu maksudnya apa? Ngamalin sholawat sehari ya kadang alhamdulillah nyampe 5.000 gitu Kak. Masya Allah. Pernah sih dapat keajaiban itu kan, adik saya itu orangnya agak agak pemarah gitu loh Kak. Kaku gitu ya Kak ya. Terus ya pokoknya saya kasih Al-Fatihah sama sholawat terus rutin. Ya kayak sekarang sama saya itu lembut gitu. Masya Allah. Jadi setelah hatinya disolawatin, tadinya adiknya kakak itu kaku gitu ya, kaku, sensitif gitu ya Kak ya. Setelah kakak solawatin, kakak kirimin Al-Fatihah, jadi lembut ke kakak, jadi baik gitu ya, jadi sopan gitu ya. Jadi ya suka nolong gitu loh Kak. Kalau saya pas lagi susah ya gampang nolong gitu loh, gampang nolong. Jadi berubah ya Kak. Kadang dulu ya pokoknya berubah 180 derajat gitu Kak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke, Kak Eka, terima kasih atas testimoninya ya. Dengan ini saya pengen banget kasih hadiah buat Kak Eka, nggak banyak ya. Mungkin Kak Eka nanti setelah ini langsung bisa diberikan nomor rekeningnya ke saya ya Kak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya senang banget dengernya, demi Allah saya senang banget, dan saya izin ini untuk diupload di YouTube saya ya Kak ya. Sehat selalu, diberikan kemudahan dari segala urusan Kak Eka setiap harinya gitu ya, insya Allah. Terima kasih banyak Kak Eka ya atas testimoninya. Ya, makasih Ajeng, sama-sama. Sama-sama. Saya tutup ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Ajeng. Saya tutup ya.